Kalau saja kami bisa kembali ke dunia, tidak sudi saya menjadi pemimpinnya mereka. Gitu. Fanatabarra minhum. Jadi ayat ini sekali lagi menunjukkan, memberikan keterangan bagaimana kekesalan orang-orang yang salah memilih pemimpin saat dunia. Wa awwalut tariq ilallahi ta'ala, dan adapun langkah pertama untuk bisa menuju Allah, antan syagila binafsika an ghairi. Mereka itu orang-orang yang salah memilih pemimpin, salah memilih panutan, tidak mengikuti Rasulullah itu. Mereka itu ahlul dar yang mau di para hadirin wal hadirat, segenap santri Al-Munawariyah rahimahullah. Jazakallah khair. Kita masuk sekarang pengajian ayat yang baru, Al-Baqarah 167. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladhina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Sambungan dari ayat sebelumnya. Jadi ayat ini merupakan satu penjelasan dari Allah tentang kondisi saat di akhirat kelak. Pada ayat sebelumnya dijelaskan bahwasanya para pemimpin-pemimpin itu orang-orang yang diikuti, mereka itu berlepas tangan untuk tanggung jawab atas pengikut mereka. Setelah semua umat manusia mengetahui bahwa Tuhan satu-satunya itu adalah Allah, bahwa tujuan hidup di dunia tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah, bahwa orang-orang yang pantas untuk diikuti, orang-orang yang pantas untuk dijadikan pemimpin, mereka adalah orang-orang yang mengantarkan mereka kepada Allah. Setelah tahu begitu nanti di akhirat, maka kelompok yang salah dalam memilih pemimpin di dunia, pemimpin mereka itu nanti akan berlepas tangan. Gak mau ngurusin tanggung jawab pengikutnya saat dunia. Jangankan mau ngurus atau bertanggung jawab atas orang-orang lain. Yang bapak tidak mungkin bisa menanggung anaknya. Yang suami tidak mungkin bisa menanggung istrinya. Semua orang nanti akan repot dengan urusan sendiri-sendiri. Semua akan dimintai pertanggungjawaban untuk urusannya sendiri. Bagaimana mau ngurus yang lainnya? Jadi mereka yang di dunia itu dijadikan pemimpin, ya tabarrukun, berlepas tangan, gak mau tanggung jawab. Maka di sini dikatakan
Waqala dan berkata, alladzina taba'u, siapa orang-orang yang mengikuti. Setelah pemimpin mereka, setelah orang-orang yang mereka ikuti berlepas tangan, maka di sini orang-orang yang mengikuti mereka berkata, lau anna lana karrotan. Nah ini perhatikan, Allah menginginkan kita. Lau anna lana karrotan. Jika saja anna lana, seandainya bagi kami, lau anna, jika saja lana bagi kami, karrotan. Karroh itu maksudnya bisa kembali lagi ke dunia. Kalau saja kami punya kesempatan kembali lagi ke dunia, fanatabarra minhu, maka kami akan berlepas diri. Kami akan tidak mau mengikuti minhum dari mereka yang dulu kami ikutin. Dulu saya ikutin saat di dunia. Tapi sekarang mereka berlepas tangan. Andai kata kamu bisa kembali lagi ke dunia, tak mungkin saya ngikutin mereka. Kalau saja kami bisa kembali ke dunia, tak sudi saya menjadi pengikutnya mereka. Itu. Fanatabarra minhum, kama sebagaimana barang tabarrobu yang berlemas tangan siapa mereka, yang tidak mau bertanggung jawab siapa mereka, minna dari kami. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Kadzalika, dan demikianlah memperlihatkan him kepada mereka Allahu, siapa Allah, memperlihatkan apa? Ahmalahum, pada amalan-amalan mereka dulu, hasaratin, sebagai bentuk penyesalan, alaihim, atas mereka. Nyesel saya ini dulu mengikuti mereka. Kenapa saya kok gak mengikuti Muhammad? Ternyata satu-satunya orang yang bisa memberikan syafaat saya akhirat itu ternyata Muhammad. Saat ini dia kami mau gak meyakini kebenaran Nabi Muhammad. Itu. Ternyata orang yang saya anggap Tuhan, orang yang saya anggap sebagai juru selamat, orang yang saya anggap sebagai mengantarkan umat manusia kepada kebenaran hakikat, ternyata orang-orang yang nggak bisa bertanggung jawab saat di akhirat. Nyesel. Nah ini harusnya. Nyesel kami jadi pengikutnya mereka. Wa ma'hum, dan tidaklah mereka itu bikharijina, bisa keluar minan nar, dari neraka. Jadi ayat ini sekali lagi menunjukkan, memberikan keterangan bagaimana kekesalan orang-orang yang salah memilih pemimpin saat dunia. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا. أي لو نردوا إلى الدنيا مرة أخرى. لو نردوا, jika dikembalikan siapa kami, ila dunia, ke dunia,
marwatan ukhra, sekali lagi, kalau saja kami diberikan kesempatan kembali ke dunia sekali lagi. 5. Kenapa? Jazakallah khair. Untuk apa? La liya'malu solehan hadihil marrata. La liya'malu. Tidaklah liya'malu untuk melakukan amaliyah atau untuk mengerjakan siapa mereka solihan pada kebajikan hadihil marrata pada kali ini. Hanya ditegasin, gak mungkin mereka itu meskipun umpamanya dikembalikan lagi ke dunia, gak bakalan melakukan kebajikan. La ya'malu shalihan hadihil marrata. Bukan, mereka itu bukan untuk melakukan amal kebajikan lagi, umpama dikembalikan lagi ke dunia. Walakin, akan tetapi, liyatabarrabu mimman tabi'ahum. Tujuan utama andai kata mereka bisa kembali lagi itu bukan untuk melakukan kebajikan, tapi yang pertama liyatabarra'u, agar supaya bisa berlepas diri, agar supaya nyuekin, agar supaya melepaskan diri siapa mereka, mimman, dari siapa saja, tabi'u, yang mengikuti siapa mereka, pada eman itu. Kalau mereka diberikan kesempatan balik lagi ke dunia, maka mereka itu tidak akan mengikuti orang-orang yang pernah mereka ikuti dulu. Tidak akan menjadikan orang-orang yang mereka ikuti sebagai pemimpin mereka. Ya, sekarang banyak aliran-aliran sesat, kelompok-kelompok yang mengaku dirinya sebagai nabi, yang mengaku dirinya sebagai insan dan perpaduan antara Imam Mahdi, perpaduan antara malaikat Jibril dan sebagainya. Pengikutnya sudah dianggap sebagai guru selamat. Pengikutnya menganggap kalau mengikuti jalannya pasti selamat. Lau turaddu ila dunya marratan ukhra. 5. La liya'malu shalihan hadhil marrata walakin yatabarrabu mimman tabi'uhu. Walau ruddu la'adu. Ini penegasannya di dalam surat Al-An'am 28. Walau ruddu, dan jika ruddu dikembalikan siapa mereka, jika mereka dikembalikan ke kehidupan dunia, la'adu, maka niscaya akan kembali siapa mereka. Kembali apa? Kembali dengan ketidakbenarannya. Kembali pada kekufuran, kembali pada kefasikan. Faman maka barang siapa kataba yang telah menetapkan pada man Allahu, siapa Allah menetapkan apa? Syaqiyan, sebagai orang yang celaka, la yas'adu, maka tidak akan pernah bahagia siapa man. Waman, dan barang siapa kataba yang telah menetapkan, yang telah menuliskan, yang telah mematenkan, kataba yang telah menetapkan pada man Allahu, siapa Allah
Menetapkan apa? Sa'idan, sebagai orang yang bahagia, sebagai orang yang beruntung, sebagai orang yang selamat. Sa'idan, bahagia. La yashki, tidak akan pernah celaka. La yashki, tidak akan celaka siapa ma. Wala yab'adu, dan tidak akan pernah jauh. Wandur, dan perhatikanlah ila qaulihim, pada pernyataan orang-orang yang menyesal sudah mengikuti imam yang salah, sudah mengikuti pemimpin yang salah. Perkataan mereka nanti di akhirat, sebagaimana yang diabadikan di dalam Al-Quran, yang dijelaskan oleh Allah, fanatabarro'a minhum, maka kami akan berlepas tangan, kami tidak akan mengikuti minhum, dari mereka yang dulu kami anggap sebagai pemimpin, yang kami anggap sebagai juru selamat. Di sini menggunakan hum bidomiril ghobib, dengan kata ganti orang ketiga. Fanatabarro'a minhum, jadi menggunakan kata minhum bidomiril ghobib, dengan kata ganti orang ketiga. Ma'annahum, padahal sebenarnya mereka itu amamahum, ada di depannya. Contohnya ya, seperti sekarang saya, di depan saya santri putra. Seharusnya kan saya tidak akan mengikuti kalian sebagai bentuk domir orang kedua. Tapi karena saking tidak semuanya, saking gegernya, saya nggak mau ngikutin mereka. Padahal ada di depannya. Fanatabarro'a minhum, bukan menggunakan fanatabarro'a minkum. Padahal mereka saling berhadapan. Orang-orang yang dianggap pemimpin saat di dunia, mereka melihat anggotanya dulu di dunia, melihat dulu jamaahnya, melihat kelompok orang yang mengikuti alirannya, berhadapan-hadapan. Orang ini, pemimpin ini, gak mau bertanggung jawab, karena dia ngurus dirinya sendiri saja sudah gak kuat, kok mau ngurus orang lain. Jadi mereka saling berhadapan. Lah, yang ini yang menjadi pengikut, karena tahu dia sudah mau bertanggung jawab. Kalau sampai saya kembali lagi, katanya si ini, gak mungkin saya mengikuti dia. Padahal ada di depannya. Paham? Ini yang dimaksud. Bidomiril ghobib, ma'annahum amamahum, walakinnahum, akan tetapi mereka itu orang-orang yang mengikuti aliran yang sesat, orang-orang yang saat di dunia salah milih imam, salah milih junjungan, salah milih panutan. Mereka tidak mau mengikuti Rasulullah. Begitu maksudnya. Mereka itu qatturabbu, mereka terdidik, atau kita juga bisa maknai qatturabbu ini terbiasa, ayat dundi, atas kehinaan. Wa ma zalat qulubuhum tu'addimu haula'ir ru'asa. Wa ma zalat qulubuhum, dan masih tetap qulubuhum, hati mereka, tu'addimu, memuliakan. Apa hati mereka? Tu'addimu, memuliakan apa hati mereka? Haula'ir ru'asa'a, pada mereka para pemimpin itu.
Hati mereka masih tetap mengagungkan mereka yang menjadi pemimpin mereka saat di dunia. Gitu. Hatta ba'da'an Jazakallah khair. ra'auhum udillah. Bahkan ba'da'an ra'au, setelahnya ra'au melihat siapa mereka itu, hum, pada ruasa, pada orang-orang yang mereka agungkan, pada orang-orang yang mereka anggap sebagai pemimpin, orang-orang yang mereka junjung gitu, mereka sudah lihat bahwa mereka itu udillah, orang-orang yang hina. Udillah itu jamak dalil. Dalilun dalilani udillah. Fahum, maka adapun mereka. Fahum, maka adapun mereka. Orang-orang yang mengikuti pemimpin yang salah. Orang-orang yang ketika dunia terpedaya dengan aliran-aliran sesat. Orang-orang yang ketika dunia tidak menggunakan ilmu dalam mengikuti orang lain menuju Tuhan. Mereka itu la yastati'una, tidaklah sanggup, tidaklah bisa siapa mereka muwajahatahum, orang-orang yang di dunia itu mengikuti aliran yang sesat. Para pengikut ini tidak mungkin mampu untuk berhadapan langsung dengan mereka yang telah menjadi pemimpin mereka di dalam aliran-aliran sesat itu. Ini yang dimaksud fahum la yastati'una muwajahatahu bi dhamiril khitab. Mereka nggak bisa bilang saya nggak mau ikut kamu nanti kalau di dunia, tapi cuman saya nggak mau ikut dia. Takut, nggak mampu, nggak berani mereka. Fahaula'il qaum, maka ada pun mereka kelompok-kelompok orang yang salah dalam memilih pemimpin saat di dunia, memilih panutan saat di dunia. Mereka itu mashuluna, ialah orang-orang yang sibuk bighairihim, dengan selain mereka, an anfusihim, hingga melupakan diri mereka. Mereka sibuk dengan ajaran-ajaran yang menyimpang, ajaran-ajaran yang sesat. Kama kana, sebagaimana kana ada haluhum, apa keadaan mereka fit dunia, di dunia. Jadi di akhirat, orang-orang yang di dunia terpedaya, mereka juga nanti begitu keadaannya di akhirat. Ini kama kana haluhum di dunia. Wa awwalut tariq ila Allah Ta'ala, dan adapun langkah pertama untuk bisa menuju Allah, antan syagila binafsika an ghairik. Antan syagila, pada akan menyibukkan diri siapa kamu, binafsika, dengan diri kamu, an ghairika, dari urusan orang lain. Jadi yang pertama, kamu harus memikirkan diri kamu, bersibuk diri dulu, bagaimana menjadi orang yang benar, bagaimana belajar, menuntut ilmu untuk mengerti tugas sebagai hamba. Gak usah ngurus orang lain, jangan mikirin orang lain. Jangan suka menilai kejelekan orang lain dulu. Nilailah dulu bagaimana dirinya sendiri. Dia termasuk orang baik apa masuk jelek. Jangan suka menilai orang. Sibukkan diri dengan urusan sendiri. Bagaimana menjadi orang baik. Ini maksudnya.
antan syagila binafsika an ghairika. Summa kemudian tansyagila birabbika an nafsika. Kemudian kamu menyibukkan diri birabbika dengan urusan Tuhan kamu an nafsika, hingga tidak terperdaya dengan urusan sendiri. Ini kaitannya dengan hawa nafsu. Jadi segala hal adalah untuk Allah. Tidak mengedepankan hawa nafsu. Tidak mendahulukan keinginan yang nampaknya berbeda dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini summa tansyagila birabbika an nafsika. Itu yang dimaksud awwalu thariq ilallahi ta'ala. Maka sebagai santri, sebagai pelajar, mula-mula kita harus menyibukkan diri untuk meneguhkan keimanan, keislaman, dan pemahaman kita sebagai seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah, sebagai mukallaf, sebagai orang yang mendapatkan kewajiban. Ketika kita sudah menyatakan bahwasanya saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, kita sudah masuk pada keyakinan sebagai seorang muslim atau muslimat. Maka konsekuensinya kita harus memahami apa kewajiban muslim dan muslimat. Betul, tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Gak ada paksaan di dalam agama Islam, betul. Tapi kalau sudah masuk Islam, harus menjalankan kewajiban sebagai muslim dan muslimah. Sama dengan ini, tidak ada kewajiban kalian masuk ke pondok pesantren Al-Munawariyah. Tidak ada kewajiban kalian masuk ke SMK atau ke SMA. Tapi karena kalian sudah masuk ke Al-Munawariyah, maka kewajiban sebagai santri Al-Munawariyah menyusul. Karena sudah menjadi santri Al-Munawariyah, maka harus ikut aturan pondok Al-Munawariyah. Kalau di tempat lain, umpamanya libur hari Jumat, di Al-Munawariyah liburnya hari Minggu atau hari Ahad, ya sudah kita ikutin itu. Ini aturan di Al-Munawariyah, gak boleh usia kelas 3 SMA tidur dan satu kamar dengan anak kelas 1 SD. Ya ikuti. Itu aturan. Padahal kalau di rumah kalian yang kakaknya kelas 3 SMA, adiknya kelas 1 SD, kalian mungkin bisa tidur satu kamar. Itu aturan di rumah. Aturan yang Munawariyah seperti itu. Maaf Pak pengurus, ini kakaknya kelas 2 SMA. Kakaknya ini biasa kalau di rumah tidur bareng sama adiknya yang sekarang masuk kelas TK, kelas besar. Mungkin besok dia masuk ke kelas 1. Kalau bisa satu kamar saja dia. Ya nggak bisa. Gino betul. Itu aturan. Di rumah tunggu di rumah. Di pondok yang di aturan pondok. Begitu juga dengan agama Islam. Betul tidak ada kewajiban masuk Islam. Tidak ada paksaan. Agama banyak. Tapi silakan nanti bertanggungjawabkan sendiri. Jangan. Nah, dua ayat ini kisah mereka orang-orang yang menyesal salah memilih pemimpin
salah memilih tokoh, salah memilih iman. Orang anggap Nabi, percaya. Sudah dikatakan tidak ada Nabi setelahnya Nabi Muhammad, ternyata ada Nabi baru. Jazakallah khair. Ada yang dinyatakan sebagai juru selamat, percaya. Alhamdulillah. Jadi tidak ada paksaan dalam Islam. Namun setelah kita menyatakan sebagai Muslim dengan bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita sudah menyatakan sebagai Muslim dan Muslimah, maka kita wajib mengikuti aturan sebagai Muslim dan Muslimah. Kita wajib sholat sebagaimana seorang Muslim. Umat-umat lain dulu tak sholat. Perhatikan. Umat-umat lain dulu mereka juga sholat, beribadah kepada Allah sebagaimana ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi mereka. Namun setelah Rasulullah sebagai nabi terakhir diturunkan oleh Allah, Nabi Muhammad kemudian menegaskan, contohnya, kalau kalian sholat ikuti aku, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholat kalian sebagaimana saya sholat. Bahkan wudu, ya, wudu itu saja, wudu itu merupakan ilmu tauqifiyun yang langsung dari Allah dan Rasulullah. Wudu saja. Wudu itu bukan hasil penelitian, bukan hasil karangan para sahabat atau ulama-ulama, tidak. Tapi wudu sebagaimana yang kita lakukan, itu tata caranya sangat yang nyambung ke Rasulullah. Bukan sembarangan. Dengan tata cara ibadah yang benar, seperti wudu umpamanya, maka sesuatu yang nampak seperti kebiasaan bernilai ibadah. Yang semula sebagai adatun, kebiasaan, menjadi ibadah. Cuci muka, cuci tangan. Kalau tidak diniatin wudu, ya sama dengan orang yang cuma cuci muka. Tapi karena dia akan wudu dan mengikuti tata cara wudu Rasulullah, beribadah. Jagungan, duduk masjid kalian. Kalian duduk masjid. Boleh-boleh saja itu sesuatu yang mubah. Tapi kalau kalian niatkan, niat iktikaf, maka kegiatan atau pekerjaan yang semula cuman menjadi satu kebiasaan, jatuhkan. Karena diniatin ibadah, maka duduk di masjid akan bernilai ibadah. Sesuatu yang biasa berubah menjadi ibadah. Al-adah jubilat ibadatan bin niyati wa tariqatis sahihah. Ini. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Ayo. Kama arahumul adaba. Sebagaimana barang Allah yang memperlihatkan siapa Allah hum pada mereka al-adaba pada siksaan sebagaimana mereka sudah diperlihatkan siksaan itu yuri maka memperlihatkan juga him pada mereka Allahu siapa Allah a'malahum pada amalan mereka kepada amaliah mereka as-sayyi'ata yang jelek kepada perbuatan-perbuatan mereka yang jelek diperlihatkan sebagai apa? Nidamatin sebagai bentuk penyesalan
sebagai satu penyesalan itu alaihim atas mereka. وما هم بخارجين من النار. Dan tidaklah mereka itu orang-orang yang menyesal karena di dunia dulu tidak melakukan amal kebajikan, salah memilih panutan itu. Mereka itu tidak mungkin bisa keluar minan nari dari neraka. Wa bima annahum musyrikuna, wa bima dan dengan sebab barang annahu bahwasanya mereka itu musyrikuna ialah orang-orang yang musyrik. Fala khuruja, maka tidak ada jalan keluar. No way. Fala khuruja, maka tidaklah mungkin bisa keluar. Tidak ada waktu keluar, tidak ada kesempatan keluar, tidak ada kemampuan untuk keluar gitu. Lahum bagi mereka minan nari dari neraka. Wahamdulillah, dan ada mereka mereka itu orang-orang yang salah memilih pemimpin, salah memilih panutan, tidak mengikuti Rasulullah gitu. Mereka itu ahlullah, ialah Jazakallah khair. neraka. Mereka itu menjadi bentuk neraka. Alhamdulillah, sumpah dari ini. Udah, maaf. Jazakallah khair.